Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih tim worship begitu luar biasa bersama-sama dengan kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dalam puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat gitu ya, seorang tokoh ya. Saya suka nonton basket gitu ya, mungkin dan salah satu kiblat basket dunia itu apa? NBA ya, NBA, National Basketball yang ada di Amerika. Salah satu pemain NBA bernama AJ Griffin, dia adalah first round pick di tahun 2020. Jadi kalau mungkin yang ngikuti NBA tahu ya, kalau first round pick tuh biasanya player yang bagus, yang jago-jago gitu, kata Pak Sun, yang jago-jago ya. Dia first round pick oleh Atlanta Hawks di nomor 16 gitu. Apalagi di nomor 16 nih, ini udah prospek yang lumayan sangat baik gitu. Mungkin kita bisa lihat ya, ini adalah pemainnya gitu ya. AJ Griffin adalah pemain yang di draft, yang dipilih oleh Atlanta Hawks pada tahun 2021. Prospek yang sangat baik, dan di tahun sophomore-nya gitu, setelah tahun kedua dia bermain di NBA, dia memutuskan untuk berhenti dari bola basket. Dia meninggalkan karir bola basketnya. Dan ketika dia ditanya oleh media, dia mengatakan salah satu line yang sangat baik. Mungkin boleh dibantu ditampilkan ya tim ya. Sebuah line ketika dia menyatakannya adalah, dia katakan, I gave up basketball to follow Jesus. Dia meninggalkan sebuah karir yang kita tahu nilai kontrak pemain NBA itu jutaan dolar setiap tahunnya gitu ya. Dia meninggalkan sebuah prospek, dan di usianya yang 21 masih sangat panjang perjalanan karirnya, karena biasanya pemain basket mungkin akan pensiun di usia 35 sampai 37 tahun. Dia masih punya 10, 12, 13 tahun ke depan untuk bisa punya karir yang luar biasa, tetapi dia kemudian meninggalkannya untuk mengikuti Yesus. Dan kemudian ketika ditanya lebih lanjut, alasan dia meninggalkan bola basket adalah dia terpanggil untuk menjadi full time minister gitu ya. Jadi ketika saya baca berita ini, saya cukup cukup tersentuh dan cukup garuk-garuk kepala sedikit, karena siapa berani meninggalkan karir jutaan dolar gitu, yang mana kita tahu apalagi kita di Indonesia, dolar lagi kuat, rupiah lagi lemah. Ini sebuah hal pilihan yang sangat tidak masuk akal gitu. Sebuah pilihan yang sangat bodoh-bodoh banget jadi orang gitu ya, bahasa kasarnya demikian. Tetapi hari-hari ini mungkin kita tidak seperti AJ Griffin yang begitu radikalnya meninggalkan karir bola basketnya untuk kemudian menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Mungkin panggilan kita berbeda, tidak seperti AJ Griffin. Mungkin memang Tuhan panggil kita dimanapun kita berada sekarang, sebagai orang-orang yang tinggal di dalam rumah tangga kita, sebagai orang-orang yang punya karir di dalam pekerjaan kita, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai akuntan, sebagai pengusaha, sebagai businessman, sebagai pekerja karyawan di kantor, dan apapun itu juga gitu. Panggilan kita itu panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Dimanapun kita berada, itulah panggilan kita melayani Tuhan, mengikut Yesus. Bagaimana kita mau tetap memilih Yesus, menjadikan Tuhan otoritas di dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang kita lakukan. Jadi khotbah hari ini adalah sebenarnya secara kronologis cerita adalah sambungan dari yang dikhotbahkan minggu lalu. Ya, jadi saya mau bertanya gitu, kalau kita bicara ini adalah sebuah sambungan topiknya, ada yang ingat nggak minggu lalu khotbahnya apa? Wah, nggak ada yang diam semua. Lupa? Lupa? Ada apa? Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah. Seorang yang sudah lumpuh seumur hidupnya dikatakan, dan kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 4, kita tahu bahwa orang itu usianya 41 tahun gitu ya. Dikatakan bahwa orang itu sudah 41 tahun lumpuh dan dia disembuhkan. Ada sebuah mujizat yang luar biasa yang terjadi, dan kemudian setelah itu terjadi, Petrus dan Yohanes berkhotbah di Serambi Salomo, menyatakan siapa itu Yesus Kristus. Dan kemudian setelah itu terjadilah kejadian ini. Karena setelah mereka berkhotbah, orang banyak mendengarkan khotbah mereka ditangkap, dikurung 1 malam, dan besoknya diperhadapkan dengan mahkamah
agama. Saya tidak akan mengajak kita membaca nas kita hari ini karena ada 22 ayat yang harus kita baca. Saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak gitu sepanjang khotbah disampaikan. Mari kita melihat ayat demi ayat yang disampaikan dan bagaimana bisa mencatat di Alkitab Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana ayat-ayat ini berkorelasi dengan kisah ini. Jadi secara singkat saja intinya gitu, Petrus dan Yohanes ditangkap, dikurung 1 malam, besoknya diperhadapkan dengan mahkamah agama yang dikenal sebagai Sanhedrin. Di situ ada imam-imam besar gitu, para tokoh-tokoh agama yang mempertanyakan gitu ya. Pertanyaannya adalah, dengan kuasa siapa engkau menyembuhkan orang itu? Kenapa kau bisa melakukan mujizat itu? Bagaimana engkau melakukannya? Dengan sebuah sikap yang benci gitu, dengan sebuah sikap yang jengkel. Jadi kalau saya mengajak kita melihat gitu ya, di ayatnya yang ketiga gitu dikatakan orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Karena salah satu kelompok di dalam mahkamah agama itu adalah orang-orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan orang mati. Dan mari kita melihat lebih jauh gitu ya, satu persatu gitu. Seperti khotbah pada umumnya, saya akan punya 3 garis besar hari ini gitu, bahwa bagaimana kita melihat fact check gitu, sebuah realita dunia yang terjadi, yang diperhadapkan kepada Petrus dan Yohanes pada saat itu, dan juga yang terjadi sampai kepada hari ini. Realita yang pertama adalah dunia yang menolak Yesus. Dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana respon mahkamah agama atau yang dikenal sebagai Sanhedrin ini melihat gitu ya, dan kemudian menyidang Petrus dan Yohanes karena apa yang mereka lakukan. Karena apa yang mereka kerjakan ketika mereka menyembuhkan orang lumpuh itu di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu gitu ya. Pak Adi Wibowo minggu lalu menyampaikan tentang hal itu, dan kemudian Petrus juga sebenarnya mengulangi lagi di dalam penyampaian mereka kepada di sidang mahkamah agama itu. Dan mereka gitu ya, kenapa sampai menyidang? Karena mereka menjadi sangat marah. Mereka itu jengkel, mereka itu merasa terusik, mereka itu merasa ini tuh nggak cocok gitu. Ini tuh nggak sesuai dengan apa yang kami yakini. Ini tidak sesuai dengan keyakinan kami, ini tidak sesuai dengan pengajaran yang seharusnya kami ajarkan bertahun-tahun. Kesembuhan ini gitu yang dialami oleh orang lumpuh ini, meskipun dikatakan dengan gamblang oleh Petrus dan Yohanes adalah kuasa dari nama Yesus Kristus, tapi sejak semula para mahkamah agama ini gitu, para imam-imam besar ini mereka menolak Yesus. Dan kalau kita ingat sebenarnya bicara tentang penolakan Yesus Kristus, bicara tentang penolakan kepada Allah, sejak semula dunia ini selalu menolak Yesus. Kalau kita ingat ya, ketika pertama kali manusia jatuh dalam dosa, itu adalah bagian bagaimana mereka mau menjadi serupa dengan Allah. Mereka berontak kepada perintah Allah, sebuah ketidaktaatan. Dan kalau kita fast forward sedikit gitu, bagaimana manusia-manusia yang terkumpul itu berusaha membangun menara Babel. Mereka mau menyayangi Allah. Persaingan itu adalah apa? Penolakan ya, sebuah bagian kontra gitu. Kalau tidak ada kontra, tidak akan ada persaingan. Kita maju lagi ke depan gitu. Kalau saya tuh lagi baca kitab nabi-nabi gitu. Jadi dalam beberapa bulan terakhir saya dalam kronologis pembacaan Alkitab saya masuk dalam kitab nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil. Dan kalau kita baca gitu ya, di dalam semua kitab itu isinya apa? Teguran Allah, nubuatan akan hukuman-hukuman kepada bangsa-bangsa termasuk bangsa Israel karena mereka menolak Allah, karena mereka tidak setia kepada Allah. Bahkan bangsa Israel sendiri pun di dalam masa kepemimpinan Samuel sebagai nabi mereka meminta raja kepada Samuel. Ini adalah sebuah bentuk penolakan juga sebenarnya, karena mereka mau melihat sebuah raja yang ada. Dia tidak mengakui secara kedaulatan Allah sebagai raja atas mereka, meskipun Allah tidak hadir secara fisik sebagai raja atas mereka. Sampai kelahiran Yesus Kristus pun di kotanya sendiri di Nazaret dia ditolak. Sampai kepada kebangkitannya pun beritanya dipalsukan oleh mahkamah agama. Mereka tidak senang dengan keberadaan Yesus Kristus yang merombak, yang merusak status quo yang mereka
miliki. Ada sebuah kenyamanan yang mereka miliki, ada sebuah keinginan, ada ego yang dipunya oleh dunia ini, yang ketika Yesus datang, itu tuh bubrah semua. Karena Yesus merubah segala paradigma yang dimiliki oleh dunia. Segala prinsip-prinsip dunia diubah oleh kehadiran Yesus Kristus. Penangkapan Petrus dan Yohanes oleh mahkamah agama dan dimasukkan ke dalam penjara dan kemudian untuk disidang, kalau bahasa kerennya sekarang adalah sebuah sikap kriminalisasi gitu ya. Mereka nggak ada salahnya sebenarnya gitu, karena dicari-cari kesalahannya. Petrus dan Yohanes dicari-cari kesalahannya oleh mahkamah agama. Petrus dan Yohanes dicari-cari kesalahannya oleh para imam-imam besar. Dan seringkali gitu, dunia ini nggak mempermasalahkan kebaikan yang dilakukan gitu. Bukan karena orang lumpuh itu bisa berjalan yang dipermasalahkan oleh mahkamah agama. Bukan orang lumpuh yang bisa berjalan yang kemudian Sanhedrin membuat mereka harus disidang di hadapan orang-orang banyak gitu. Tetapi karena setelah Petrus dan Yohanes memberikan mukjizat kesembuhan bagi dia, Petrus dan Yohanes menyatakan berita bahwa Yesus Kristus, orang Nazaret, yang sudah kamu salibkan dan bangkit kembali, itu dia adalah Tuhan yang berkuasa dan yang benar. Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan yang benar. Itu yang kemudian mengusik hati, mengusik pikiran dari para mahkamah agama. Kenapa gitu? Karena status quo mereka gitu, kekuasaan mereka, kebenaran yang tidak benar yang selama ini mereka sampaikan terbuka semua. Hal-hal yang busuk-busuknya, hal-hal jelek-jeleknya, hal-hal salah-salahnya, semua terbuka dan terlihat. Ternyata selama ini gitu, kehidupan mereka sebagai pemimpin agama tidaklah sepenuhnya benar. Apa yang mereka ajarkan ketika mereka menaati hukum Taurat semata karena memuaskan ego. Bagaimana aku bisa menjadi orang benar karena aku sudah memenuhi setiap aturan-aturan di dalam hukum Taurat. Orang-orang tuh nggak akan menolak kebaikan yang dilakukan oleh orang Kristen. Orang-orang nggak akan pernah menolak kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau misalnya kita bikin aksi sosial, kita bagi-bagi sembako, ada yang nolak sembako kita? Nggak ada. Kalau misalnya kalau minggu lalu ada cerita kita melakukan aksi sosial, kita melakukan pengobatan gratis, ada yang nggak mau datang pengobatan gratis karena kita orang Kristen? Nggak ada. Kalau ada bencana terjadi gitu dan sekelumpulan orang Kristen dalam organisasi gereja datang dan menolong memberikan bantuan, ada yang menolak bantuan kita? Nggak ada. Tapi ketika kita datang dan kita kasih tahu, kenapa kami menolong kalian? Karena Yesus mengajarkan kami bagaimana kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih Tuhan itu besar untuk semua orang. Karena Yesus juga mati untuk saya dan untuk Anda. Stop, jangan ngomong tentang Yesus di sini. Itu yang terjadi di dunia ini, betul? Betul ya? Itu yang terjadi di dunia ini. Dan kita menyadari ini dan bahwa sesungguhnya memang gitu ya, ketidaksenangan dunia kepada Yesus adalah sebuah fakta yang harus kita terima. Artinya, kalau dunia saja menolak Yesus, dan dunia juga para mahkamah agama yang orang-orang tahu agama ini menolak para rasul-rasulnya, orang-orang yang terdekat dan orang-orang dalam lingkar pertama Yesus Kristus saat dia melayani di bumi. Kita hari ini, kalau kita ditolak karena iman kita, itu adalah sebuah hal yang biasa. Itu adalah sebuah hal yang sudah sewajarnya terjadi. Jadi jangan kaget kalau misalnya gitu, kita sebagai orang Kristen, kita berpikir bahwa kita sudah hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita melakukan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kita merasa bahwa saya pasti diterima oleh semua orang. Semua orang pasti akan senang dengan saya karena saya sudah melakukan apa yang baik dan benar. Dan hidup saya sudah taat dengan firman Tuhan. Saya pasti diterima semua orang. Nyatanya Yesus saja ditolak. Murid-muridnya aja ditolak. Apalagi kita. Jangan harap hidup kita lepas dari tantangan. Jangan harap hidup kita lepas dari ancaman. Jangan harap hidup kita lepas dari penolakan-penolakan yang terjadi. Jadi, gitu. Kalau misalnya kita sebagai orang Kristen kita mulai merasa bahwa, wah, hidup saya sebagai orang Kristen baik-baik saja.
Nothing hard in my life. Gitu. Nggak ada sesuatu yang sulit gitu. Nggak ada tantangan, nggak ada halangan, nggak ada rintangan. Saya hidup bergaul dengan baik-baik saja. Teman-teman saya semua baik sama saya. Kayaknya hidup saya selalu nyaman deh. Dari hari saya lahir sampai usia saya, berapapun itu usia saya sekarang, saya sudah nyaman. Tapi mungkin saya mau kasih tahu ini ya. Mungkin kita perlu berhati-hati. Kita perlu memikirkan kembali kekristenan kita. Jangan-jangan, kenapa kita nyaman? Karena kita juga nyaman dengan nilai-nilai dunia. Karena kita mulai nyaman dan mulai banyak kompromi dengan apa yang dunia ajarkan. Dengan apa yang dunia berikan. Jangan-jangan kita sudah mulai terlalu beradaptasi dengan perilaku dunia. Ketika kita melihat berita korupsi atau melihat teman-teman kita korupsi waktu, korupsi uang, korupsi apa aja lah banyak bentuknya gitu. Ketika mungkin kita melihat orang-orang di sekitar kita dengan segala kecurangan-kecurangan yang terjadi, atau ketika kita di sekolah melihat teman-teman nyontek, ya biarin aja lah, toh semua orang mencontek, toh semua orang berlaku curang, toh semua orang ngempleng pajak, toh semua orang bikin laporan palsu supaya nggak bayar pajak dengan mahal, toh ada ideologi juga yang sering saya dengar ketika berada di dalam dunia seni adalah humanity above religion gitu, bahwa di dalam keimanan kita kemanusiaan harus lebih ditinggikan gitu ya. Bagaimana sikap kemanusiaan kita gitu harus melewati dan menerabas segala batas-batas keagamaan. Bagaimana sikap-sikap isu gender, isu sosial, isu feminisme, isu universalism gitu, bahwa semua Tuhan sama aja kok gitu. Ketika orang bilang begitu, apa sikap kita gitu? Oh iya, di agamamu baik gitu. Semua agama itu baik. Semua Tuhan itu baik, semua Tuhan itu sama saja. Apakah kita bisa bersepakat dengan itu? Apakah kita mulai beradaptasi dan nyaman saja dengan nilai-nilai yang menyatakan bahwa kebenaran dan keselamatan di dalam Yesus Kristus sama saja dengan keselamatan yang diberikan oleh kepercayaan-kepercayaan yang lain? Apakah kita melihat bagaimana mereka yang menghidupi kehidupan-kehidupan dengan ideologi positivism, stoikism, dan segala sesuatu ism yang lain, kita ikut serta di dalamnya. Kita tidak gelisah dengan hal itu, kita tidak resah dengan hal itu, kita tidak punya ketergerakan dan dorongan bahwa melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu diperkenalkan oleh kebenaran dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Meskipun kita tahu resikonya adalah berita kita, kasih kita kepada mereka bisa saja ditolak. Tapi inilah kenyataannya. Inilah faktanya. Dan inilah harga yang wajar gitu kalau kita mau benar-benar menjadi pengikut Kristus. Lagu tadi ngomong apa ya? Ku ikut Tuhanku saja walau sengsara gitu. Mau nggak kita ikut Tuhan walau sengsara? Ditolak dunia tuh sengsara nggak? Sengsara, ditolak cinta aja sedih ya. Ada yang pernah nembak cewek terus ditolak para lelaki? Oh nggak pernah. Bang Teddy selalu berhasil ya. Atau baru sekali terus berhasil. Ya, ditembak. Ya, jadi ketika kita ditolak gitu, mengalami penolakan itu tidak nyaman. Tetapi itulah kenyataannya. Bahwa dunia menolak Yesus. Gitu. Mungkin kita juga akan ditolak. Tetapi ini gitu, penolakan yang kita alami, intimidasi, tekanan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, ini juga menjadi kesempatan untuk menjadi sebuah momen kita menyatakan iman kita. Bahwa sesungguhnya seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, mereka menyatakan di tengah tekanan, di tengah penolakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Di tengah nilai-nilai dunia yang banyak sekali yang tidak mungkin saya jabarkan satu persatu di sini, segala intimidasi dan tekanan tersebut menjadi kesempatan untuk kita menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Di tengah segala tekanan dan tindakan intimidasi yang terjadi, Petrus dan Yohanes tidak menjadi ciut. Mereka tidak menjadi takut. Malahan kalau kita lihat di ayat 8, ya, di ayat 8 ya, ketika di ayat 7 ya, saya mundur dari ayat 7 dikatakan demikian ya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pernyataan ini.
Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya maju sedikit. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Diberikan pertanyaan gitu ya. Sebuah pertanyaan yang sesungguhnya mereduksi apa yang mereka lakukan gitu ya. Karena mereka tidak menyebutkan bahwa dengan kuasa manakah kamu menyembuhkan orang itu, tetapi dia hanya mengatakan dengan kuasa mana dan nama siapa kamu melakukan hal itu. Ada sesuatu yang dikonsil gitu ya, supaya tidak nyata jelas-jelas mereka sudah melakukan mukjizat dalam nama Yesus Kristus. Dan dengan berani gitu, ketika interogasi ini dilakukan gitu, di ayat 13 kan dikatakan dengan melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Saya nggak yakin gitu ya, ketika ditulis demikian, Petrus dan Yohanes ketika ditanya mereka akan jawab dengan gagap atau dengan takut-takut ketika seperti seorang yang di sidang menjawab pledoinya gitu ya. Saya nggak yakin mereka melakukannya itu. Saya yakin gitu, Petrus akan menjawab dengan sangat berapi-api, mungkin dengan sedikit amarah gitu ketika dia menuding gitu ya, para mahkamah agama di sana dengan kata-kata dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu gitu ya. Mereka, jadi Petrus mengutip gitu ya, mengutip sebuah bagian dari Mazmur 118 tentang batu penjuru gitu, tentang bangunan dan batu penjuru ini. Jadi saya mau ngajak kita melihat ya. Slide-nya boleh maju ya, kita melihat ya batu penjuru. Secara arsitektur Timur kuno gitu ya, di dalam Timur kuno, dalam ilmu kearsitekturan mereka punya batu yang disebut sebagai batu penjuru atau cornerstone. Nah, batu penjuru ini fungsinya dua ya. Pertama, ketika batu ini diletakkan sebagai batu pertama, dia akan menjadi batu yang menentukan sudut bangunan lurus apa enggak ya, arah bangunannya udah bener atau belum gitu, bangunannya akan stabil secara struktur atau tidak ya, lurus enggak, bagus enggak, kokoh enggak. Batu penjuru, batu yang sangat penting untuk menjadi fondasi sebuah bangunan. Tetapi gitu, batu penjuru ini juga bisa ditaruh di terakhir gitu sebagai batu kunci. Yaitu ketika strukturnya semua sudah selesai gitu, dan ditutup di atas bangunan sebagai batu yang mengunci batu satu dengan yang lain sehingga strukturnya menjadi kokoh dan tidak goyah, tidak runtuh. Dan sebenarnya kalau kita melihat gitu ya, ini sebuah gambaran gitu, sebuah analogi Yesus Kristus di dalam iman kita sebagai orang Kristen. Kenapa dikatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru di dalam kehidupan kita? Karena dasar iman kita yang menentukan langkah hidup kita lurus atau tidak adalah Yesus Kristus. Dan kenapa juga gitu batu penjuru ditutup di atas sebagai batu yang terakhir? Tidak serta-merta kita mengakui bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, tetapi sebagai batu yang mengunci segala sesuatunya, kita tahu bahwa kunci keselamatan kita adalah karya keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus yang menyudahi semuanya gitu, menyudahi segala perjuangan kita supaya kita bisa dibenarkan oleh karena karya keselamatan Yesus Kristus. Ketika dia mati di salib, dia bangkit dan dia naik ke surga, itulah kunci daripada keselamatan kita. Itulah yang menyelesaikan bangunan keselamatan kita supaya kita benar-benar yakin dan percaya bahwa kita selamat di dalam Yesus Kristus dan punya jaminan keselamatan untuk tinggal bersama-sama dengan Bapa. Dan ketika mengutip bagian ini gitu ya, Petrus tuh sedang menegur dengan keras para mahkamah agama ini. Karena mahkamah agama, imam-imam besar, para ahli-ahli Taurat ini, mereka adalah orang-orang yang sangat kata makan firman Tuhan.
sangat katam akan Taurat mereka, sangat katam akan puji-pujian di dalam Mazmur ini gitu ya. Apalagi dikatakan di ayat 13 ya, mereka itu bukan orang-orang yang terpelajar gitu. Mereka bukan orang-orang yang pintar dan terdidik secara agama. Mereka tidak diajar di dalam sekolah agama di sinagog oleh guru-guru besar gitu ya. Mereka tidak dibawa langsung oleh imam-imam besar yang mengajar di rumah bait Allah, yang di dalam sinagoge, di dalam pembelajaran mereka di sana. Tetapi gitu, mereka berani mengutip firman Tuhan ini dan menuding gitu ya. Kamu selama ini ngajarin soal hukum Taurat gitu, tapi kamu sendiri nggak tahu siapa yang membuat hukum Taurat itu. Kamu sendiri nggak tahu siapa yang benar-benar menjadi landasan bahwa firman itu bisa dituliskan untuk kamu jalankan dan untuk kamu hidupi. Kamu yang menolak Yesus Kristus itu, bahkan kalian semua yang bersongkokol untuk menyalibkan Yesus Kristus, dan bahkan setelah kebangkitannya kalian memanipulasi cerita kebangkitannya, kalian semua yang melakukan itu. Kalian semua menolak Yesus yang adalah landasan iman yang benar, yang adalah juru selamat. Jadi apa yang kalian lakukan selama ini sampai sekarang gitu, dengan tidak mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang kalau kata Petrus bahwa tidak ada keselamatan di bawah kolong langit selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus, tidak ada manusia lain atau tidak ada orang lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus Kristus. Itulah dasar iman kita. Seharusnya gitu ya, Petrus mau ngomong gini sebenarnya. Kalian imam besar gitu. Kalian mahkamah agama. Seharusnya kalian tahu, kalian sebagai pemimpin rohani gitu, saya katakan di dalam tanda kutip karena mereka tidak menjalankan tugasnya ya. Sebagai pemimpin rohani harusnya kamu tahu ketika Tuhan sudah menyampaikan nubuatnya oleh para nabi tentang kelahiran Mesias dan Yesus Kristus, tetapi kalian tetap tidak mau percaya. Tetapi kalian tetap percaya dengan apa yang kalian pikirkan sendiri. Bagaimana seharusnya kamu yang paham bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh landasan iman, yang ketika dalam kelahirannya dan dalam pelayannya menyatakan begitu banyak karya-karya yang luar biasa, bahkan sampai kematian dan kebangkitannya terjadi, kalian pun tetap tidak mau percaya. Ini juga menjadi sebuah tamparan gitu ya, menjadi sebuah teguran bagi institusi rohani pada hari ini. Bagi gereja kita juga mungkin ini sebuah teguran. Apakah kita sebagai gereja, sebagai The Light Community Church di tempat ini, di dalam gereja kita, di dalam care group kita, di dalam sekolah minggu kita, ataupun institusi lembaga rohani yang lain, apakah kita membuat program itu sekedar bikin program aja, yang penting ada pekerjaan pelayanan. Yang penting kita punya sekolah minggu, yang penting kita punya Bible study, yang penting kita punya gereja kita bisa dikenal oleh orang banyak, ada branding kita gitu, orang-orang tahu The Light Communities adalah gereja yang ABCD gitu. Atau kita sekedar mencari jiwa yang benar-benar belum tentu sungguh-sungguh mencari jiwa, karena mungkin yang kita cari adalah orang-orang yang sudah tahu siapa Yesus dan sudah selamat, tetapi hanya cari pindah gereja aja yang lebih nyaman buat mereka. Tetapi kita tidak benar-benar menanamkan iman yang benar kepada jemaat kita. Kita tidak menanamkan iman, dasar iman yang sungguh-sungguh, yang mendorong setiap daripada kita yang hadir pada pagi hari ini ataupun jemaat dimanapun berada, bahwa dasar iman kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah panduan kehidupan kita, batu penjuru hidup kita. Artinya apa? Bagaimana kehidupan kita harus mengarah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh batu tersebut, supaya bangunan iman kita boleh berdiri dengan kokoh, dan kita yakin dan percaya ketika bangunan itu terbangun, kita ada di dalam keselamatan yang sudah dipastikan oleh Yesus Kristus. Inilah dosa Sanhedrin yang dituding oleh Petrus pada waktu itu. Dan mungkin bisa menjadi dosa kita hari ini juga. Tetapi bagaimana pernyataan Petrus dan Yohanes tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus harus menjadi refleksi bagi kita pada hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh sebagai orang Kristen menyadari, sungguh-sungguh mempercayai, sungguh-sungguh mengimani,
sungguh-sungguh berkomitmen bahwa hanya kepada Yesus Kristus aku percaya. Jadi Yesus itu bukan salah satu jalan untuk kita sampai kepada selamat. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada selamat. Sebuah kesaksian yang nyata dan hidup yang sungguh-sungguh oleh karena Yesus Kristus, keselamatan terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi. Dan mereka memutar otak dan mereka sekali lagi berusaha menekan Petrus dan Yohanes. Mereka bilang sama Petrus dan Yohanes gitu ya, bahwa ya udah deh gitu. Karena kamu tidak ditemukan kesalahannya dan kami tidak bisa menghukum kalian, ya udah silahkan pergi saja. Tapi ya, jangan ceritakan lagi tentang Yesus Kristus. Jangan kamu beritakan siapa Yesus Kristus itu lagi kepada orang-orang banyak. Karena gitu, mereka takut. Sebelumnya kita baca ya, ada di ayat 4 apa? Ketika sebelumnya setelah menyembuhkan Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, di ayat 4 pasal 4 dikatakan, tetapi orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak dan menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Laki-laki doang, belum perempuan ataupun anak-anak. Kalau kita mundur ke belakang berarti dalam tempo beberapa hari dari 3.000 mereka menjadi 5.000 gitu. Di hari turunnya Roh Kudus 3.000 orang percaya. Setelah beberapa hari gitu, maju 2 pasal saja dari 3.000 menjadi 5.000. Misalnya kita maju dalam 2 tahun saja, kita dari 100 jadi 500, mungkin nggak ya? Amin. Ya. Jadi inilah yang terjadi ya. Dengan fakta tersebut gitu ya, bahwa mereka menekan sekali lagi Petrus dan Yohanes, kamu jangan memberitakan. Dan di ayat yang ke-19 Petrus dan Yohanes menjawab, dikatakan, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Ayat 21 dan 22, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah sehubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Petrus dan Yohanes gitu, semakin dikecam, semakin taat. Semakin dikecam, semakin ditekan, semakin memilih untuk tetap ikut Yesus. Walaupun dia ditolak oleh dunia. Walaupun dia ditekan, diintimidasi, diancam, dia tetap memilih Yesus. Dan kalau kita maju 1 pasal lagi ya, di pasalnya yang kelima gitu ya, di ayat yang ke-29, mereka diperhadapkan lagi oleh Mahkamah Agama. Sekali lagi gitu ya. Sekali lagi diperhadapkan oleh Mahkamah Agama. Dan sekali lagi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Di Kisah Rasul 5 ayat 29 katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ayat 30 saya lanjutkan ya. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang telah kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan pada tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Petrus menyatakan imannya, menyatakan kesaksian hidupnya yang sungguh-sungguh terjadi di dalam dirinya dan kehidupannya, bahwa keselamatan itu terjadi hanya di dalam Yesus Kristus. Dan apapun yang terjadi, meskipun dia berhadapkan dengan sidang berkali-kali, dia tetap akan mengikut Yesus. Dia tetap akan memilih Yesus Kristus dengan keberanian yang saya yakin dan percaya bukanlah keberanian yang lahir karena dia memang orang yang berani, tetapi karena Roh Kudus yang memberikan keberanian kepadanya. Jadi kalau kita yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita beriman sungguh-sungguh, dan kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan, mengaruniakan Roh Kudusnya kepada kita, kita pun diberi keberanian yang sama seperti Petrus dan Yohanes untuk tetap memilih untuk ikut Yesus apapun yang terjadi. Seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit sesungguhnya ya. Terkadang kita akan melihat situasi gitu. Apa yang harus
kita taati. Terkadang ada situasi-situasi yang membuat kita berpikir, haruskah aku tetap taat pada firman Tuhan dan melanggar dalam tanda kutip peraturan dunia? Karena kadang-kadang gitu peraturan dunia di mana kita ditempatkan, di mana kita berada, mungkin dalam perusahaan kita, dalam status kenegaraan kita sebagai warga negara, mungkin ada undang-undang yang membuka ruang untuk kita menjadi orang-orang yang tidak taat kepada kehendak Tuhan. Membuat kita menjadi orang-orang yang sedikit membelot gitu. Mungkin nggak banyak gitu. Dari ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Petrus dan Yohanes hari itu mereka memilih untuk tidak berkompromi. Mereka menolak beradaptasi, menyelaraskan diri untuk keamanan dan kenyamanan diri mereka sendiri. Mereka tidak memilih untuk diterima dunia. Tetapi mereka memilih untuk tetap ikut Yesus apapun yang terjadi. Jadi di Indonesia ada salah satu lembaga survei namanya Bilangan Research Center. Bilangan Research Center ini fokusnya adalah membuat penelitian-penelitian terhadap kehidupan kekristenan yang ada di Indonesia. Dan beberapa tahun lalu mereka bikin sebuah survei terhadap generasi muda. Surveinya adalah dengan topik mengapa gitu orang-orang muda bertahan atau mau ikut serta dan aktif terlibat di dalam sebuah gereja. Lebih dari 50% daripada mereka menjawab karena mereka memiliki penerimaan di dalam gereja tersebut. Dan isu penerimaan ini adalah isu yang sangat besar sesungguhnya. Karena siapa sih tidak mau diterima? Siapa sih yang tidak mau merasa diterima, mengalami acceptance di dalam kehidupannya, merasa dirangkul, merasa diajak menjadi teman, sahabat, dan saudara. Kita semua mau diterima. Tapi ya, ada dua hal penerimaan yang berbeda dalam hal ini. Yang menjadi pilihan kita, apakah kita mau diterima oleh dunia, atau kita mau diterima oleh Tuhan yang sudah sejak semula menerima kita dengan segala macam kekurangan dan kelebihan kita. Hanya saja mungkin kita tidak sadar bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan sudah menerima kita dengan nyawanya gitu. Menebus kita dengan nyawanya supaya kita bisa selamat dan diterima dan memiliki hubungan yang baik kembali dengan Allah. Kita mau mengambil pilihan itu meskipun kita ditolak dunia, atau kita mau meninggalkan pilihan itu demi diterima oleh dunia, demi kita mendapatkan validasi oleh teman-teman kita, mendapatkan validasi di sosial media kita gitu ya. Sekarang orang-orang berlomba-lomba mencari followers dan menaikkan engagement dari sosial media mereka supaya mereka merasa apa? Merasa diterima gitu. Aku merasa keren, merasa cool, merasa gagah, merasa ganteng, merasa cantik, merasa pintar kalau aku punya followers dan engagement dan exposure-ku baik. Tapi apakah itu nilai yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Apakah saya juga berefleksi gitu, apakah ketika kita menjalankan iman kita dan mempertunjukkannya di sosial media kita adalah benar-benar betul-betul untuk menyatakan dan mengabarkan Injil, atau untuk supaya kita lebih dikenal sebagai orang yang menyatakan Injil? Apakah Tuhan lebih dipermuliakan ketika kita mengabarkan Injil, atau kitanya lebih dikenal daripada Tuhan yang kita permuliakan melalui Injil yang kita beritakan? Jadi saya mengajak kita melihat sekali lagi, merenungkan gitu. Ketika kita memilih Yesus dan menyatakan Yesus di dalam kehidupan kita, ketika kita menolak untuk berkompromi kepada nilai-nilai dunia, apakah sungguh-sungguh kita benar-benar memuliakan Tuhan di dalam pilihan kita untuk ikut Tuhan? Saya mau menutup dengan sebuah cerita dari salah seorang atlet yang lain gitu ya. Jadi kalau tadi bola basket gitu ya, saya mau masih dari Amerika gitu ya. Dia adalah seorang pemain American football. Jadi American football di Amerika tuh sangat besar sekali ya, sangat besar sekali, sangat marketnya luar biasa gitu. Dan namanya adalah Tim Tebow, seorang quarterback gitu ya. Saya nggak ikutin banget, tetapi ketika baca cerita ini dan
beritanya sering muncul di media-media olahraga gitu ya. Dia adalah seorang atlet yang setiap kali dia bertanding, dia melakukan pose tersebut, berlutut dan berdoa di tengah lapangan. Entah dia masuk lapangan atau dia selesai pertandingan, dia melakukan pose berlutut dan berdoa tersebut. Sampai media menyebut pose ini adalah T-bowing. Ya, karena nama dia Thibaut gitu ya. Jadi tim Thibaut dia menyebut media ini T-bowing. Bukan menjadi sebuah trademark brand T-bowing sebagai sebuah pujian, tetapi sebagai sebuah olok-olok gitu ya. Kenapa dia terus melakukan hal tersebut? Dan bahkan lebih jauh gitu. Dalam pertandingan dia sering menuliskan ayat Alkitab di wajahnya gitu, di bawah matanya gitu. Dan inilah pernyataan iman yang terus dia lakukan. Meskipun mungkin ketika selesai dalam pertandingan dia duduk di meja press conference ya, diberikan beragam pertanyaan gitu ya. Imannya dipertanyakan, imannya diolok-olok dan dikecam oleh publik karena terlalu menunjukkan imannya gitu ya. Janganlah mencampurkan urusan olahraga, sportivitas dan kehidupan atletmu dengan kehidupan imanmu. Tetapi pada akhirnya gitu ya, tim Thibaut tetap melakukan hal itu. Bagaimana dia tetap berlutut dan berdoa. Bagaimana dia tetap menuliskan ayat-ayat yang menunjukkan imannya. Sampai akhir karirnya. Pertanyaan kita bagi kita hari ini. Apakah kita mau sungguh-sungguh menunjukkan iman kita? Untuk kita sungguh-sungguh mau ikut Yesus. Apapun yang terjadi. Kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Meskipun mungkin karir kita terancam. Mungkin ekonomi keluarga kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kondisi kesehatan kita dalam situasi yang krisis dan kritis. Mungkin sakit kita tidak akan pernah sembuh. Mungkin karir kita tidak akan pernah naik. Mungkin, dan banyak mungkin yang lain, yang secara dunia tidak nyaman. Tapi apakah mau kita tetap ikut Yesus? Maukah kita melepaskan hak-hak kita di dunia ini demi kita tetap ikut Yesus? Inilah tantangan kehidupan kita hari ini. Inilah tantangan bagi kita sebagai orang Kristen hari-hari ini. Maukah kita tetap ikut Yesus? Mungkin kita nggak diperhadapkan dengan sidang seperti Petrus dan Yohanes. Mungkin kita tidak diperhadapkan dengan sebuah tempat yang mendudukkan kita di hadapan orang banyak dan dipertanyakan, kenapa kamu mau tetap ikut Yesus? Tetapi apakah kita mau tetap tidak berkompromi dimanapun kita berada? Di dunia kerja kita, di dalam sekolah dan pendidikan kita, di tempat berkuliah kita, di tempat usaha kita, di dalam keluarga kita, ketika kita mendidik anak kita, ketika kita berhubungan dengan suami dan istri kita, dengan orang tua kita. Apakah kita mau tetap menyatakan bahwa aku adalah pengikut Kristus, Yesus, Tuhan sebagai juru selamatku secara pribadi, atau kita mau diam-diam saja bahwa ya udah yang penting hidupku baik saja. Apakah kita lebih takut kepada penilaian manusia daripada penilaian Allah di dalam kehidupan kita? Saya mengajak tim musik boleh naik ke atas, kita naikkan sebuah pujian respon ini. Saat lagu ini kita nyanyikan bersama, saya harap kita bisa mengambil momen, mengambil waktu untuk kita sungguh-sungguh merenungkan. Untuk kita meyakini bahwa hidup kita itu hanya karena anugerah Tuhan. Bahwa hidup kita terjadi hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan bahwa memilih untuk tetap ikut kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah pilihan kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini.